harus paham terlebih dahulu yang disebut dengan nilai-nilai guru yang harus dimiliki pada masa sekarang ini, ya. Mungkin Bapak Ibu guru semua sudah sangat pengalaman dibandingkan dengan saya pribadi. Namun kita harus sama-sama menyadari bahwa setiap zaman ya itu pasti mengalami perubahan, perkembangan ya. Jadi baik dalam lingkungan, begitu juga dalam diri sendiri ya, selalu ada perubahan. Dimulai kita dari bayi ya sampai beranjak balita ya, terus juga remaja sampai juga dewasa dan sampai tua, dan akhirnya juga kita sama-sama meninggalkan dunia ini, itu pasti ada perubahan. Nah, maka dari itu nilai-nilai yang harus kita miliki juga pasti memiliki perubahan yang harus disesuaikan dengan zaman. Itu. Nah, ini adalah kelima nilai-nilai yang harus kita kuasai, yang harus kita miliki sebagai guru era masa ini. Ya, ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Oke, selanjutnya sini saya akan bahas peran dari guru masa kini. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang dimaksud adalah mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid dengan memperhatikan segala aspek, ya, aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Jadi arti dari menjadi pemimpin pembelajaran itu menggerakkan baik itu siswa, baik itu pokoknya menggerakkan warga sekolah untuk memimpin dirinya sendiri menjadi pembelajar yang aktif. Selanjutnya di sini motonya mari bersama mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang akan kita hadapi masa depan ya, tentang profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar sepanjang hayat. Jadi sampai kapanpun itu akan terus belajar. Nah, kita bagaimana mewujudkan sebagai guru ya, mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Karena kita sudah membahas, kita sudah mengecek profil pelajar Pancasila, kita kembali lagi ke tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Ya, di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ya. Keselamatan dan kebahagiaan. Yang harus kita garis bawahi adalah selamat dan bahagia. Tujuan hidup kita itu apa sih sebenarnya? Sama kan? Tujuan hidup itu adalah selamat dan bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, ini juga yang harus ditanamkan sebagai tujuan pendidikan kita kepada para peserta didik. Oke, Bapak Ibu, punten, saya mau tanya, setelah tadi gambaran yang sudah dipaparkan, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpusat pada murid? Ada yang bisa, atau misalkan sama-sama di sini sama-sama belajar, mungkin saya lebih paham, misalkan pembelajaran berpusat pada murid itu seperti ini. Kira-kira ada yang bisa menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada murid, bentuknya itu seperti apa sih? Pembelajaran berpusat pada murid menurut saya misalnya ketika kita dalam proses pembelajaran, diharapkan materi itu pure murid yang melakukan. Contoh, misalnya ketika penelitian bagaimana cara mempelajari panas, jadi kita arahkan atau kita buat sedemikian rupa sehingga penelitiannya itu berpusat pada murid. Contoh misalnya kalau tumbuhan ditutupi dengan plastik hitam,
apa sih yang terjadi, kan? Itu di lapangan sehingga murid yang meneliti. Atau mungkin pada pelajaran matematika ketika saya memberikan materi bagaimana cara mencari jari-jari kubus, maka kita berikan alat sehingga anak menemukan, mencari. Nah itu menurut salah satunya kira-kira yang lain mungkin. Jadi kalau kita selalu berceramah, ya berarti kan teacher center, semuanya ada di guru. Nah, berpusat pada murid itu adalah gimana caranya kita memberikan pancingan atau stimulus atau materi. Stimulus atau ibaratnya ruang untuk siswa bertanya, bisa bertanya atau memberikan masukan ya. Jadi baik tadi bukan teacher center, kembali ke student center. Semuanya pusatnya ada di murid, dari mulai pemecah diam. Sebenarnya gini, kalau lebihnya sih ke dia ingin belajar apa, ya lebih ke situ. Dia ingin belajar apa, dia akan menemukan apa, dan hasilnya apa. Itu kembali lagi ke murid. Sebenarnya itu guru kalau ini hanya sebagai fasilitator. Apa sih yang dirasa masih butuh bimbingan? Aktif lah. Nah, itu lebih ke aktif, mungkin bahasanya aktif gitu. Saya sedikit akan memberikan gambaran. Jadi gini, Bisa pakai voice juga. ya. Untuk menenangkan dua murid kayak gitu. Nah, justru itu yang kembali lagi ke itu inovasi ya. Kembali lagi ke inovasi gimana caranya guru memberikan materi atau tugas yang berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Cuma saya sedikit berbagi. Di sini saya untuk masa pandemi ini mencoba untuk memberikan pembelajaran kontekstual. Jadi pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, kan kita sendiri paham kita sendiri tahu dalam buku paket tersebut itu kan ada tema-temanya. Jadi kayak contoh tema saya itu adalah tema benda di sekitarku. Nah, kelas 3 itu ada tema benda di sekitarku. Nah, di sini kontekstualnya saya coba menerapkan pembelajaran atau bentuk tugas yang berkaitan dengan benda di sekitarku. Jadi bagaimana siswa tersebut mencari, ya, menemukan, melakukan berkaitan dengan materi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kontekstual itu apalagi kan ranahnya di rumah ya. Mereka biarkan, bebaskan kita, yang penting kita arahkan. Contoh tugas benda di sekitarku, saya mencoba menerapkan untuk mencari benda dan fungsinya. Contoh, misalkan dia punya benda gayung. Nah, gayung tersebut dia pakai buat apa nih kegunaannya? Ada yang nyiramin tanaman, ya, ada yang buat itu motor, nyuci itu. Nah, itu. Jadi bendanya dapat, ya, benda di sekitar dirinya, fungsinya juga dapat. Oke, dalam pembelajaran sendiri, nah ini penting juga pembuatan kesepakatan kelas. Pembuatan kesepakatan kelas ini adalah salah satu pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi bagaimana caranya siswa, ya, apa yang dia inginkan dalam proses pembelajaran tersebut sama-sama disepakati. Jadi awal mulai itu dulu, ya, sehingga disepakati bersama dan kemudian dilakukan secara bersama-sama. Jadi kembali lagi, kamu yang menentukan, kamu juga yang harus melaksanakan. Seperti itu. Itu salah satu juga pembelajaran yang berpusat pada murid dalam suatu kelas. Kemarin terkait dengan pertama, saya menerapkan kontekstual, ya, pembelajaran kontekstual. Tadi yang saya bilang kontekstual itu adalah pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi karena memang pandemi ini sulit, ya, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid,
saya melakukan dengan pembelajaran kontekstual. Jadi contoh, tema Bu Santi, tema 3 sekarang apa? Judulnya? Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari judulnya. Nah itu bisa divideokan kegiatan sehari-hari tersebut. Ya, misalkan gini aja bentuknya, kegiatan sehari-hari yang positif. Membersihkan tempat tidur. Nah, misalkan gitu, bebas, nggak usah diarahkan, terserah siswa mau ngambil kegiatan apa dia. Itu salah satu dengan kontekstual. Ada yang nyapu. Nah, itu pusat pada murid itu. Yang pertama itu kontekstual. Yang kedua yaitu tentang kunjungan, ya, pembelajaran luring. Pengalaman sekarang malah ada yang request, Pak pengen di rumah saya. Nah, saya juga sedikit cuma tetap semangat gitu. Jadi gini konteksnya, kita tidak harus seminggu atau setiap hari luring. Ya, tidak harus seminggu sekali juga. Minimal 2 minggu ataupun 1 bulan sekali. Ada proses tatap muka, ya, karena kan pembahasan buku itu tema itu kan 1 bulan ya. Nah, minimal konteks dari kegiatan sehari-harinya itu bisa diterapkan seperti itu, ya. Dan yang ketiga adalah mencoba menerapkan kesepakatan kelas. Nah, jadi gini, next ke depan sekiranya sudah tidak daring lagi, coba saya minta Bapak Ibu untuk menerapkan dulu terlebih dahulu kesepakatan kelas. Jadi membentuk keinginan siswa yang disepakati bersama. Contoh, ketika misalkan tidak boleh bercanda, itu diucapkan langsung oleh siswa. Kita catat, kita rangkum, nah nanti disepakati sama seluruh siswa dengan membubuhkan tanda tangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Tidak mengerjakan piket. Nah, itu juga harus siswa yang ini. Boleh kita arahkan misalkan apa nih, tapi tetap siswa yang harus mengucapkan. Setelah semuanya sudah ditulis, ya, disepakati bersama. Pengennya ini, misalkan gitu. Pengennya, nah, kesepakatan kelas itu seharusnya setiap hari. Jadi saat mau belajar nih, kesepakatan kelas kita apa? Kita buat dulu kesepakatan kelas kita hari ini. Tidak boleh, nah, catat misalkan. Tidak boleh ini, nah. Baru setelah itu baru kita melakukan proses pembelajaran. Gitu. Itu yang lebih bagus setiap hari. Boleh seminggu sekali. Misalkan kesepakatan kelas kita masih sama dengan minggu ini. Atau kesepakatan kelas kita itu akan berlangsung selama 1 minggu misalkan ketika pembuatan awal. Seperti itu. Ya, dimulai dari siswa untuk siswa. Kesempatan kelas yang dibuat. Saya mohon nanti Bapak Ibu mencoba menerapkan, ya, baik itu tadi yang saya sudah paparkan kontekstual, baik itu kesepakatan kelas, baik itu kunjungan luring, ya. Bapak Ibu silahkan kerjakan, kalau bisa dokumentasikan, ya. Kenapa dokumentasikan? Jadi tunjukkan bahwa guru yang lain nih yang belum melaksanakan juga supaya ikut melaksanakan dengan berbagi praktik yang sudah dilakukan. Seperti itu. Kira-kira tanggal berapa nih kita akan sepakati bersama? Tanggal 27 ya. Tanggal 27 Agustus 27 Agustus, 27 November diharapkan sudah melaksanakan ketiganya ataupun Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga yang belum lulus semoga cepat lulus ketiganya, ya. Dan selalu semangat untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.